Kita tahu kalau misalkan malam-malam itu pasti menyeramkan banget kan, karena banyak makhluk halus yang keluar, atau juga banyak orang-orang yang merasa terganggu di saat mereka lagi bekerja di malam hari. Nah, buat orang-orang yang bekerja di malam hari, pasti ada challenge sendiri di saat mereka bertugas. Termasuk salah satunya ditambahin makhluk halus. Cerita ini kejadiannya di tahun 2004. Gue dapet cerita ini dari teman gue dan ini ceritanya tuh di SMP-nya dia. Di saat itu 2004. Ada seorang satpam yang kerja di SMP itu di daerah Jakarta Selatan. Gue nggak bisa sebut SMP-nya di mana. Oke. Posnya dia itu di bagian depan sekolah, ya udah pastilah ya. Dan nama satpamnya ini Rinto. Dia itu umurnya 26-27an lah. Emang satpam baru yang masih muda juga. Dan selain Rinto sebagai satpam sekolah, ada juga satu orang lagi nih, umurnya hampir 30-an, namanya Dadang. Nah, Dadang ini adalah salah satu penjaga sekolah. Dia kayak cleaning service gitu loh. Kebayang gak sih lo kalau misalkan di sekolah lo tuh dulu kayak ada penjaga sekolah yang emang tinggal di situ. Ya. Nah, si Dadang ini rumah atau kamarnya itu letaknya tuh di bagian sudut kiri belakang sekolah. Jadi ini layout sekolahnya ya, biar gampang lo bisa bayangin. Jadi itu dari bagian depan, dari bagian posnya si satpam ini di tengah bagian depan sekolah. Ya pasti dong, gerbang sekolah gitu kan. Lo masuk ke dalam sekolahnya, terus lo ke kanan, ke ujung, ke belakang, lewat sisi kanan sekolah. Itu tuh di belakang sekolah ada pohon bambu gitu Muy. Nah, sepanjang dari kanan ke kiri bagian belakang sekolah. Nah, terus dari sudut kanan belakang itu lo ke arah kiri, dan tempat letak si kamar Dadang itu di paling belakang sudut kiri sekolah. Berarti di belakangnya si pohon bambu itu. Betul, bisa dibilang gitu. Oh, oke. Jadi kayak gampangnya ya di depan tuh pos satpam, terus di bagian belakang, bagian kiri, yaitu ada kamar si Dadang. Tapi ya buat menuju kamar Dadang, lu harus muter lewat sisi kanan sekolah. Ya, Jadi oke, nggak oke. bisa langsung gitu loh Moy. Nah, Dadang sama Rinto ini cukup dekat karena emang umurnya mereka nggak beda jauh kan, kayak cuman beda 3-4 tahunan lah. Jadi Rinto sebagai satpam yang baru tuh kalau misalkan mau makan siang atau dia bosen, dia tuh sering mainnya ke tempat si Dadang ini, ke kamarnya dia, buat kayak makan, nongkrong-nongkrong gitu. Karena si Rinto juga dia tuh satpam baru, belum setahun kerja di sekolah itu. Dia tuh banyak ngobrol lah tentang si sekolah ini sama Dadang. Karena bedanya Dadang tuh udah bertahun-tahun tinggal di sana. Nah, di saat itu sekolah tuh lagi ada renovasi Muy. Nah, jadi banyak kuli. Gak nginep sih karena gak dibolehin. Jadi bedengnya tuh deket sekolah itu, di samping tapi di luar area sekolah. Lo tau bedeng gak sih? Tahu. Kayak tempat buat tinggal sementara kuli-kuli gitu loh. Karena ya anak-anak SMP kan gak nyaman kalau misalkan ada bedeng atau rumah kuli itu di dalam area sekolahnya. Nah, di suatu malam Rinto tuh mau nginep di sekolah. Ya otomatis tidurnya sama Dadang dong, di kamarnya Dadang di bagian belakang sekolah itu. Singkat cerita, hari udah malam, dan setelah udah ngerokok-ngerokok depan sekolah, mereka masuklah ke dalam sekolah. Itu sekitar jam 10-an malam. Masuk ke area sekolah, sama tuh kayak yang gue bilang tadi. Dari pos bagian depan, mereka ke ujung kanan dulu, lurus, terus ke belakang, lewat sisi kanan, sampai ke ujung, baru tuh belok kiri, ngelewatin pohon-pohon bambu yang gue bilang tadi. Panjangnya sekitar 100 meteran lah. Sekolah juga gak gede dan gak kecil, kayak biasa aja. Mereka nyusurin tuh pohon-pohon bambu itu. Yang mana di dekat bagian pohon-pohon bambu itu juga emang lagi direnov buat bikin ruangan baru. Jadi kayak banyak kayu-kayu, banyak semen, agak-agak berantakan lah di sisi kanan belakang itu. Terus tiba-tiba pas lagi nyusurin pohon-pohon bambu itu, si Rinto ngerasa kayak ada biji atau buah kecil tuh yang kena di pundaknya dia. Jadi kayak dari arah belakang, kayak dilempar sama orang gitu loh. Terus Rinto respon, apaan tuh? Dari situ tuh Dadang langsung nengok. Terus dia teriak ke arah belakang, jangan ganggu. Agak bingung tuh si Rinto, kayak maksudnya apaan nih gitu. Dia di dalam hati agak mikir, apa emang ada kuli nih yang iseng buat nginep di sekolah terus nyembukin gue gitu. Karena sebelumnya emang sempat ada yang kegap. Ada satu orang kuli, dia tuh pakai bagian belakang ruangan yang kayak baru jadi gitu. Terus kayak si kuli ini ngewe sama istrinya di situ. Buset. Nah nggak boleh kan, ya sekolah juga gitu loh.
Makanya dari situ ya bedengnya ditaruh di luar sekolah. Jadi nggak boleh ada lagi tuh si kuli-kuli ini nginep. Udah tuh singkat cerita mereka masuk ke kamarnya Dadang, nonton TV, ngobrol-ngobrol, sampai sekitar jam 12-an malam. Rinto ini mau keluar buat patroli. Dadang bilang ke Rinto, ngapain lu patroli? Udah kosong juga, pintu depan juga pagar sekolah udah dikunci. Gak usah, udah dalam aja, ntar lagi juga kita ngantuk, kita tidur gitu kan. Tapi si Rinto ini maksa, kayak enggak, udah gue mau patroli keliling sekolah aja sekali. Takut tiba-tiba ada kuli malam-malam, bisa aja kayak mereka manjat gitu kan masuk ke dalam sekolah. Terus ngapain gitu. Di situ juga Dadang tetap bilang udah nggak usah. Tapi Rinto maksa banget. Gue juga nggak tahu kenapa tuh Rinto mau kayak gitu. Tetap keluarlah si Rinto itu dari kamarnya Dadang. Dia patroli sendiri. Dia keluar kamarnya Dadang, dia nyusurin tuh pohon-pohon bambu di bagian belakang sekolah itu. Dia ke sudut kanan, terus dia ke depan tuh habis itu. Ke depan bagian sekolah. Pas dia nyusurin pohon-pohon bambu itu, Rinto tuh kayak ngerasa dada-dada merinding juga. Karena kok kayaknya somehow dia tuh ngerasa gue belum pernah nih ngelewatin pohon bambu ini tengah-tengah malam gini sendirian. Tapi ya udahlah, ide dia sendiri juga kan buat patroli keluar. Dia jalan aja tuh. Dia jalan ke bagian depan sekolah, terus ke sisi kanan sekolah. Gak ada apa-apa, semua aman-aman aja. Lampu juga udah pada hidup. Terus dia balik lagi tuh ke bagian kanan sekolah. Habis itu terus ke belakang, lewatin pohon-pohon bambu. Nah bedanya kalau di bagian belakang sekolah tuh gak seterang yang bagian depan. Karena yang bagian depan ya ada lampu-lampu buat ruangan-ruangan kelas. Tapi kalau di belakang tuh bener-bener gelap gitu loh. Terus pas si Rinto ini udah sampai di bagian pohon-pohon bambu itu, di antara gelap itu dia ngedengar ada suara kresek-kresek gitu loh. Kayak ada suara langkah kaki yang jalan. Dicari tuh sama si Rinto suaranya dari mana. Dia senterin tuh pakai HP-nya dia. Dan pas dilihat, jauh di depan dia itu ada sepasang kaki gede banget. Ukurannya 3 kali kaki manusia. Pas disenter ke bagian atas, di bagian lutut ternyata gak ada apa-apa Muy. Nat, emang cuman kaki, terus daging doang. Dan tulang lututnya kelihatan. Ini di balik pohon ya? Di deket pohon-pohon bambu itu Muy. Pas disenterin gak ada badannya sama sekali, Rinto kaget banget tuh. Anjrit, ada sepasang kaki yang gak ada badannya gitu kan. Rinto langsung kabur dan dia lari ke arah kamarnya Dadang. Di situ tuh Rinto lari kenceng banget. Dan rasanya pas dia udah lari kenceng tuh, tapi kok gak sampai-sampai gitu loh. Dan tiba-tiba aja Rinto tuh kesandung. Pas disenterin ke belakang, dia ngelihat apa yang bikin dia kesandung tadi. Ternyata Muy, Nat, itu kaki yang dia lihat tadi. Kaki yang 3 kali kaki manusia itu tuh bikin dia kesandung dan jatuh. Dan gak lama kakinya ini ngejauh, jalan aja, ninggalin dia. Di situ Rinto langsung bangun, dia kabur lagi, dia ngos-ngosan dan sampailah di kamarnya Dadang. Dia langsung cerita tuh ke Dadang apa yang dia lihat. Tapi di situ Dadang bilang kalau dia tuh udah tahu sebenarnya, makanya dia nggak mau keluar kamarnya. Karena ternyata kaki yang dilihat itu tuh emang penunggu si sekolah ini. Tapi Dadang juga nggak bisa jelasin, gara-gara dia tuh takut. Seakan-akan tuh dia nggak berani ngomongin sama sekali penunggu ini. Kayak kalau disebut namanya tuh dia takut muncul atau kayak ngedatengin dia gitu loh. Tapi bentukannya cuma kaki doang deh. Cuma kaki doang Muy. Nah besokannya Rinto tuh sakit selama beberapa hari. Dan semenjak itu Rinto tuh gak mau lagi buat nginep di sekolah. Ini berarti yang tahu kalau misal penunggu sekolah itu ada si sosok kaki ini emang cuman si Dadang doang? Setahu gue sih ya Muy, Dadang doang. Tapi ya Dadang udah bener-bener legowo aja. Asalkan gue malam-malam gak keluar kamar, dia gak akan ganggu gue gitu loh. Gila, tapi berani banget ya. Karena menurut gue si kaki ini kan berarti tinggalnya deket kamarnya si Dadang kan? Bener. Kayak dia masih berani aja tinggal di sekolah gitu loh. Gue gak tahu sih apakah emang Dadang gak punya pilihan lain gitu ya selain tinggal di sekolah itu. Tapi memang Dadang udah tahu kalau ternyata kaki ini tuh emang penunggu yang udah lama ada di tanah itu. Bahkan mungkin si penunggu ini tuh udah ada sebelum sekolah ini dibangun. Tapi Bi, si Dadang itu sebenarnya tahu nggak background story dari kaki ini tuh gimana? Sebenarnya tuh temen gue nyeritain lebih detail tentang si penunggu ini siapa. Bahkan dia nyebutin namanya. Cuman temen gue wanti-wanti banget buat gak boleh namanya disebut. Kayak yang tadi gue bilang, Dadang aja gak berani nyebut buat makhluk ini tuh siapa namanya.